Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bahiatu Sania. Saya mahasiswi PJJ UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk 23811301124. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Kelasnya udah dibikin? Sudah. Terus buku tulis Al-Quran? Sudah. Sudah siap. Jadi kita hari ini akan belajar pelajaran baca tulis Al-Quran. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillah. Siap. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina nikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga semuanya bisa mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Sebelum belajar saya absen dulu ya. Almira Batrisha, Hadiro, Nasyabila Yusuf, Yuli Yuningrat, Nailal Munah, Hadiro, Tazkiyah, Safina, nggak ada ya. Salwa Aprilia, Hadiro, Sri Marti Aulia, Sakit, Ade, Riansyah, Dharma Mawidan. Tiro. Alhamdulillah semuanya banyak yang hadir ya, cuman ada satu yaitu Aulia. Mudah-mudahan Aulia cepat diberikan kesehatan. Amin. Oke. Nah, perlu kalian ketahui ya anak-anak, bahwasanya manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Kira-kira ada yang tahu kenapa manusia merupakan makhluk ciptaan Allah paling sempurna? Karena manusia memiliki akal dan nafsu. Ya, betul sekali Naila. Jadi, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna karena manusia memiliki akal dan nafsu, di mana akal itu berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian nafsu. Jadi dengan nafsu itu manusia diuji agar mampu mengendalikan dirinya. Nah, kemudian kebetulan hari ini kita akan belajar tentang surat Atin. Kita akan belajar membaca dan memahami surat Atin. Nah, di dalam surat Atin ini menegaskan tentang keadilan Allah serta pentingnya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu lanjut pada materi selanjutnya, nah kira-kira kalian ini ada yang pernah mendengar surat Atin ini kan membahas tentang buah tin dan zaitun ya, buah tin wa zaitun ayat pertamanya. Ada yang pernah mendengar tentang buah tin dan zaitun? Belum. Nah, karena belum tahu semua, jadi Ibu akan memperlihatkan menggunakan laptop ya, karena kebetulan infokus di sekolah kita ini sedang mengalami kendala ya. Nah, semuanya terlihat nggak? Ya,
Delima, hampir mirip delima ya tengahnya, tapi kulitnya agak-agak hitam. Nah, terus di sini ada yang udah pernah makan, Butin? Belum ya. Terus di sini ada zaitun. Nah, biasanya pernah kalian mendengar istilah zaitun? Pernah di mana? Di minyak zaitun, Bu. Di minyak zaitun. Ya, betul sekali Salwa. Jadi, istilah zaitun itu seringkali kita mendengarnya di minyak ya. Nah, jadi minyak zaitun itu ternyata berasal dari pohon yang berbuah zaitun. Nah, pohon itu disebut pohon yang berkah di dalam Al-Quran itu. Karena kenapa mengandung berkah? Nah, karena merupakan pohon yang berkah. Karena pohon itu mengandung lemak sehat dan mengandung antioksidan, sehingga zaitun itu bermanfaat untuk kesehatan rambut, kulit, dan Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk menggunakannya dan mengoleskannya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, saya harap setelah mempelajari surat ini, kalian mampu membaca Al-Quran surat Atin dengan fasih, benar, dan lancar sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian saya harap juga kalian bisa menulis Al-Quran surat Atin sesuai dengan penulisan yang benar di dalam mushaf Al-Quran. Oke, kemudian kita sebelumnya akan membaca Al-Quran surat Atin bersama-sama. Silakan mushafnya dibuka. Sudah dibuka? Sudah. Nah, surat Atin ini berada di juz berapa? 30. 30. Ada yang tahu surat Atin ini diturunkan di mana? Di kota Mekah, Bu. Di mana, Cak? Diturunkan di kota Mekah. Oke, betul ya. Surat Atin ini diturunkan di kota Mekah. Ayo, mari kita bersama-sama untuk membaca surat Atin ya. Ibu akan membacanya. Silakan kalian nanti mengikuti satu ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana
buku tulis kalian masing-masing ya. Silakan dibuka dan ditulis dengan baik, rapi dan benar. Sudah semua anak-anak? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan bukunya. Nah, setelah kalian menulis surat Atin dan artinya, kira-kira di sini surat Atin ini menjelaskan tentang apa? Apa Dana? Buah tin dan buah zaitun. Ya, betul sekali. Jadi di dalam surat Atin ini salah satunya menjelaskan tentang buah tin dan zaitun, yang mana buah tin dan zaitun ini melambangkan sebuah tempat yang mulia dan keberkahan. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasanya manusia itu merupakan ciptaan yang paling sempurna karena yang tadi itu memiliki akal dan nafsu. Selain itu di dalam surat Atin ini juga menjelaskan tentang pentingnya bersyukur dan mengharuskan kita untuk berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena nanti kita yang melakukan berbuat baik itu akan mendapatkan pahala yang baik dari Allah, dan kita yang berbuat buruk akan mendapatkan azab dari Allah. Setelah saya menjelaskan isi dari surat Atin ini, kira-kira pesan apa yang kalian dapat dari surat Atin? Ya, Panasya? Menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh. Ya, menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh. Ada lagi? Ada lagi? Apa ada? Bersyukur atas nikmat Allah. Betul sekali, bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian ada lagi? Ya, kenapa? Menjaga kemuliaan diri melalui perbuatan baik. Ya, betul sekali anak-anak. Pesan atau nilai moral yang dapat kita ambil dari materi surat Atin ini adalah yang pertama, harus menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, kita itu harus bersyukur atas nikmat apapun yang Allah berikan. Yang ketiga, menjaga kemuliaan diri melalui perbuatan baik. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah betapa agungnya ciptaan Allah pada diri manusia yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, sebagaimana yang tercantum dalam surat Atin itu sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian melalui surat Atin ini Allah bersumpah atas buah tin dan buah zaitun. Nah, di sini juga menegaskan tentang keberkahan dan kemuliaan tempat serta mana yang dikandungnya. Surat ini juga mengingatkan kita bahwa kemuliaan itu sejatinya tidak dilihat dari fisik, tidak dilihat dari cantik atau gantengnya, tidak dilihat dari kedudukannya, itu tidak ya. Tapi kemuliaan itu di sisi Allah dilihat dari iman dan amal soleh atau amal bagus ya. Jadi sifat utama dari surat ini adalah agar manusia hendaknya bersyukur atas nikmat Allah dan menjaga dirinya dengan
Ya, itu tidak boleh. Dengan begitu, jadi itulah cara kita mengambil pelajaran dari surat At-Tin. Baiklah anak-anak, jadi demikian itu kesimpulan tentang materi surat At-Tin hari ini ya. Untuk tugasnya, nanti silakan kalian berikan contoh penerapan materi surat At-Tin di rumah. Kalau tadi kan di sekolah, kalau sekarang saya minta di rumah. Kemudian hafalkan surat At-Tinnya. Nanti minggu depan disetorkan ke saya. Baik, Bu. Oke, baiklah anak-anak, pertemuan pembelajaran kita sampai hari ini saja. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa materi yang disampaikan tadi dibaca-baca lagi di rumah dan dipelajari ya. Dengan berakhirnya kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menutupnya dengan membaca hamdalah. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.